Yo, halo halo. Balik lagi di channel Pejuang Day Trading. Apa kabar? Libur ya, beberapa kali video. Di video kali ini, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, gue mau ngebahas yang namanya imbalance candle. Bagian dari market struktur. Dan imbalance ini penting, bahkan sangat penting menurut gue. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru dapat channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe karena channel ini masih butuh banget dukungan dari teman-teman semua yang baru dapat channel ini untuk subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Terus buat teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak dan jangan lupa di like sama di komen videonya. Oke, kita langsung ngebahas yang namanya eh, fair value gap atau kita sebutnya gampangnya itu imbalance. Imbalance itu apa Om? Imbalance itu adalah gap gitu ya, yang muncul dari pergerakan candle yang signifikan. Gapnya itu yang mana Om? Gapnya itu ini gap nih contohnya. Jadi gap adalah jarak gitu ya. Gap adalah jarak ujung candle sini dan ujung candle sini dari candle momentum yang nggak ketemu ya. Ini adalah imbalance. Jadi candle sesudah dan sebelum candle momentum kemudian dia ada jarak gitu ya, ada ruang kosong gitu ya, nggak ketemu nih ekor sama ekornya, ada ruangan kosong, itu disebutnya imbalance. Nah, fungsi imbalance-nya itu apa Om? Secara konsep gitu ya, secara konsep imbalance itu ketika imbalance ini tercreate, nanti market itu akan ngisi imbalance tersebut untuk dia nerusin tren, minimal mencapai ke swing terakhirnya. Kenapa? Karena kalau misalnya market meneruskan strukturnya ketika bullish, dia akan nge-breakout ujungnya dan dia akan naik terus ke atas gitu untuk bikin swing high yang lebih tinggi. Nah, kenapa imbalance ini penting? Kasarnya imbalance ini tuh ruangan kosong yang perlu diisi, guys. Ya kan? Jadi ruangan kosong tuh harus diisi, gak boleh nggak diisi. Kalau nggak diisi, ya kesepian gitu. Jadi teman-teman tuh harus perhatiin ruangan kosong di market gitu. Jadi dia pasti akan balik secara signifikan biasanya. Jadi ketika market momentum naik kayak gini, cepat atau lambat dia pasti akan drop untuk ngisi zone imbalance ini dan dia naik lagi ke sini. Ya, ini konsepnya imbalance. Terus gimana kita entry-nya Om gitu? Atau gimana gue nandain adanya imbalance? Kan gue trader pemula nih. Gue bingung juga nandainnya gitu. Oke, gue akan ngasih tahu ada dua cara. Ada dua metode di mana kita pakai cara manual dan cara yang kedua kita pakai bantuan dari indikator. Oke, ya. Cara yang pertama kita menggunakan manual. Kita minta bantuan atau kita pakai tools yang namanya Fibonacci. Ya, Fibonacci ini kalian setup seperti ini. Ya, kalian setup seperti ini. Ini angkanya yang kalian perlu checklist 0, 07, 079, kemudian 1. Oke, hanya ini untuk kebutuhan kalian dapat zone imbalance yang bisa dibilang peluangnya lebih besar. Imbalance itu ada di setiap candle momentum, tapi ada yang probabilitasnya tinggi, ada yang enggak. Jadi dengan setup Fibonacci ini kalian bisa benar-benar nentuin zona probabilitas dari imbalance yang bagus ya. Kurang lebih kayak gitu. Ini kita pakai cara yang pertama ya. Ini kita pakai cara yang pertama yaitu manual dengan bantuan tools Fibonacci. Oke. Ya. Ini contohnya di current market yang kemarin, mungkin ini hari Jumat kali ya atau hari Senin gitu. Ini kan candle M15 ya. Perhatiin ya. Ini gua cut. Di sini imbalance-nya itu belum ada. Oke. Di sini imbalance-nya itu belum ada. Kalian perhatiin ini candle sama candle ketemu. Ini candle momentum lebih besar dari candle sebelumnya gitu ya. Tapi posisinya candle setelahnya itu ekornya ketemu dengan ekor yang sebelah sini. Jadi ini bukan imbalance.
Nah, di sini kita ngelihat ada candle momentum. Oke, di sini kita ngelihat ada candle momentum cukup besar, signifikan dibandingkan beberapa candle sebelumnya, dan dia makan swing terakhir di sebelah sini, ya. Jadi kalau dilihat dari time frame yang lebih kecil, ya, ini dia dari bawah sini, dia naik ke sini, berhenti, aus, kemudian dia koreksi, dia naik lagi ke sekarang, ya. Jadi swing ini sudah dihabisin nih, udah dimakan sama dia. Nah, sekarang kita kan tahu nih ada candle momentum. Yang pertanyaan yang akan muncul berikutnya, kita sebagai trader, ada nggak imbalance-nya gitu? Karena kita belum tahu, kita akan nunggu candle berikutnya. Oke, ini ada imbalance nih. Candle close-nya begini, berarti gue bisa tanda ini adalah ujungnya, ya kan? Kemudian yang ini, salah, yang ini adalah ujungnya. Berarti zona imbalance gue ada sebesar ini, gue tandain. Ini cara pertama, oke? Kemudian kita cek nih, marketnya udah mulai turun, ya kan? Kita pakai tools Fibonacci sekarang. Tarik dari ujung sini sampai ke ujung bawah sini. Lihat, perhatiin. Ketika market masuk ke zona dari imbalance, lihat reaksi marketnya. Dia itu turun dari zona imbalance sampai dengan ke sini. Tapi untuk kali ini kita nggak dapat take profit gitu ya. Nah, si zona dari imbalance-nya ini, ya, zona dari imbalance-nya ini yang menggunakan tools Fibonacci, kalau misalnya kalian mau menggunakan prinsip SL pelit gitu ya, SL sekecil mungkin dengan take profit semaksimal mungkin gitu ya, kita sebutnya SL pelit. Maka coba perhatiin di candle sebelah sini, sorry. Nih, coba perhatiin di candle sebelah sini. Oke, kita marking zone imbalance-nya ini yang kita create dari tools Fibonacci. Oke. Nah, sekarang kita geser ke time frame yang lebih kecil, ke M5. Oke, kita zoom sekarang. Perhatiin, ya, perhatiin. Dia market bergerak terus dan belum masuk ke zone imbalance yang kita punya. Kemudian market pelan-pelan naik ke atas. Dan perhatiin ketika dia masuk ke zone sini, dia langsung turun gitu, di reject. Dan ini kalau misalnya kita pasang, apakah kita dapat take profit yang cukup bagus? Sangat gitu. Ya kan? 1 banding berapa nih? Kalau di sini berarti 1 banding 1,5. Kita dapat risk reward yang cukup bagus. Ya, kita geser lagi ke candle berikutnya. Nah, ini akhirnya ditembus karena di sini ada candle momentum juga yang masuk ke zone. Nah, ini untuk cari sell-nya. Gimana kalau buy, Om? Kalau buy, kita naik lagi ke time frame yang lebih besar. Ya, kita naik lagi ke time frame yang lebih besar dengan tools dari Fibonacci. Nah, perhatiin di sini. Kita ngelihat harusnya ini kan momentum nih. Wah, ada 3 candle berturut-turut naik. Tapi perhatiin candlenya, ini ya, perhatiin candlenya, ini nggak ada imbalance-nya. Jadi kita nggak perlu follow up untuk entry. Kita cari posisi buy-nya. Nah, dilihat di sini, candle-candlenya itu nggak ada imbalance-nya. Sampai dengan ini pun nggak ada tuh. Ya, imbalance berikutnya ini. Tapi kita belum sampai sekarang marketnya. Kita cari yang posisi buy untuk imbalance-nya. Ya, ini. Tapi karena kena news ya. Perhatiin teman-teman ya di sini. Ini imbalance, signifikan kelihatan gitu. Dan perhatian reaksinya ketika market nyampe di zona imbalance-nya. Dia turun cukup berat gitu ya. Dia drop sampai bawah sini, kemudian dia naik ke atas. Dan kalau dilihat dari zone yang kita pasang gitu, kemudian untuk potensi take profitnya, kita bisa maksimal banget 1/5, 1/6 bahkan gitu. Oke? Nah, kita cari contoh buy. Ini kemarin ya. Contoh buy yang cukup bisa kita pakai atau kita manfaatin. Nah, ini kelihatan.
Oke, kita cut datanya di sebelah sini. Di sini kita ngelihat ya, satu. Nah, ini ada candle momentum, kita tandain candlenya kayak gini, sap gitu ya. Pasang nih imbalance-nya, zonanya kita akan entry di situ nanti. Ya, dia balik lagi nih masuk ke sini. Perhatiin ya, zona yang kita tandain dengan zone kayak gini doang. Kalau misalnya kita pakai tools Fibonacci, kita masuk ke sini, ya ke ujung sini. Oke, nah begini. Terus kita gerakin candlenya satu persatu. Lihat, salah. Time frame turun, time frame. Kita turunin lagi ke sini ya. Fibonacci-nya sudah kita pasang, kita turun ke M5 untuk memastikan. Oke, ya. Sekarang perhatiin, marketnya masih bergerak di atas, kita hanya menunggu dia masuk ke area entry kita, yang kita mau gitu ya. Kan gue bilang tadi SL split ya, jadi kita pakai SL sekecil mungkin untuk mendapatkan TP semaksimal mungkin. Oke, jadi dari sini kita perhatiin ketika market masuk ke zona dari dari imbalance-nya kita yang kita tandai dengan tools Fibonacci yang sudah di setup, perhatiin ketika dia masuk ke zone ini, kita bisa follow up untuk buy. Oke, ada rejection nih, gue tunggu candle berikutnya deh untuk safety gitu ya. Nah, di sini kita masuk nih sekarang, buy gitu kan? Salah indikatornya. Buy, kita masuk di sini, buka, terus kita pasang SL-nya di kalau mau aman di sini ya, di bawah zone dari imbalance, kemudian kita pasang misalnya take profit pertama harus di ujung dari Fibo. Ya, TP pertama adalah ujung dari Fibo. Kalau misalnya kalian pakai risk reward 1:2, pasang deh. Kemudian kita cek marketnya. Lihat pergerakannya dan seberapa efektifnya zona imbalance dari market yang dibuat gitu. Teman-teman perlu backtest sendiri dan perlu melakukan sendiri dengan cara manual supaya teman-teman bisa dengan gampang gitu ya dapetin atau bisa ngelihat zona imbalance dengan cukup mudah gitu. Terbiasalah intinya. Setelah sudah terbiasa, kalian nggak perlu bantuan tools dari Fibo untuk nentuin zona entry kalian, baik itu buy ataupun sell. Oke? Ya ini kan baru cara pertama Om. Gue penasaran sama cara yang kedua. Gue malas gambar-gambar gitu ya. Gue malas gambar-gambar. Gue malas setting Fibo. Gue malas nyeting-nyeting gitu. Gue butuhnya pakai indikator aja. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Cara yang kedua, kita pakai bantuan yang indikator. Oke, kita pakai bantuan indikator. Indikatornya kalian cari yang namanya fair value gap dari Lux Algo. Kalian pencet aja ya. Lihat teman-teman ya, gua kasih tahu Lux Algo ini adalah indikator gratis dan dengan cara nandain atau cara kita manual mencari zona imbalance gitu ya. Zona dari buy ataupun sell menggunakan imbalance candle gitu ya dari market structure. Indikator ini ngasih tahu zone yang sama yang kita lakukan dengan cara manual menggunakan bantuan tools Fibo tadi ya maksudnya manual. Zona yang dibuat sama indikator itu kurang lebih sama, beda tipis lah. Ya, beda tipis lah. Jadi dia akan ngasih tahu zone yang otomatis gitu, zone imbalance yang otomatis dari indikator ini. Dan untuk settingnya kalian nggak perlu rubah apapun karena ini kalau teman-teman rubah, gua harap kalian maksud gitu apa yang kalian rubah gitu. Karena ini udah cukup ngebantu. Ketika kalian pasang zonanya langsung gitu ya, teman-teman udah langsung ngerti, oke, gue mau pasang buy atau sell di area ini, gue akan nunggu candle konfirmasi untuk gua follow up entry ketika market balik ke zona imbalance gitu. Fungsi dari imbalance kurang lebih kayak gitu.
dan imbalance ini adalah part dari market struktur. Teman-teman harus bisa ngerti yang namanya market struktur itu kayak apa. Market struktur itu secara umum kan ada naik gitu ya, ada bullish, kemudian ada sideways, ada bearish. Nah, di dalam bullish itu ada beberapa fase juga gitu. Ada fase compression ketika bullish, ada fase momentum breakout di sana gitu. Jadi teman-teman harus bisa ngerti di dalam market struktur turunannya banyak, kemudian teman-teman harus bisa milih gua ini masuk sebagai trader yang pakai pendekatan yang mana ketika gua ngelihat market gitu. Dan ketika kalian ngelihat market, market struktur yang dibuat seperti apa, metode apa yang harus kalian pasang gitu atau yang kalian terapin ketika ngelihat kondisi market struktur yang seperti itu gitu misalnya. Kayak contohnya kayak gini. Kita tahu nih market strukturnya bullish. Kenapa bullish Om? Di sini breakout dari resisten terakhir ya. Jadi dia nah dari sini nih dia turun ke sini kemudian dia bikin swing di sini lebih tinggi dari sebelah sini ya. Kemudian dia breakout ke sini gitu. Yang harusnya dia bikin penurunan ke bawah sini, dia enggak nih sekarang. Ya, dia enggak. Jadi ketika dia naik dari arah sini, kemudian dia turun ke sini dan marketnya di breakout, maka strukturnya melanjutkan bullishnya. Nah, potensi bullish yang akan muncul ketika dia koreksi atau turun, di mana kita turun? Nah, ketika turun tersebutlah kita cari yang namanya imbalance. Enggak serta-merta teman-teman, "Ah, gue masuk di sini, gue masuk di sini." Enggak. Fungsi dari imbalance ini menentukan probabilitas entry kalian itu lebih baik gitu dengan bantuan atau dengan metode pendekatan ngelihat market dari zona imbalance. Dengan market yang sudah terbentuk gitu ya, kita akan menunggu market balik ke area atau ke potensial entry, kemudian kita follow up untuk dapetin take profit maksimal dengan SL yang cukup pelit bisa dibilang. Karena SL-nya cuma berapa pips ini mungkin ya. Entry-nya kan tadi kita di sini ya. Kemudian kita tarik ke bawah sini. SL-nya di situ. Cuma 374, artinya cuma 40 pips lah untuk dapat take profit lebih dari 1000 poin. Artinya 100 pip lebih kalian bisa dapetin. Kalau kita terusin dia masih terus naik ke atas. Ya, kalau dilihat ini marketnya masih terus ke atas. Potensi profitnya kalian itu dari ujung sini sampai ke atas sini. Itu kalian dapat 1398. Ada 1400 pips yang kalian bisa ambil dari hanya dari istilahnya keuntungan teman-teman bisa ngebaca market struktur berdasarkan pendekatan imbalance yang dibuat sama market. Masih banyak lagi peluang dari market struktur yang bisa kita pelajari, tapi untuk video kali ini spesifik ngebahas yang namanya imbalance candle. Tadi di awal sudah gue jelasin imbalance itu ke apa, terbentuknya karena apa, tujuan imbalance-nya itu apa. Jadi teman-teman pelajarin dan ulang-ulang video ini kalau kurang paham supaya enggak gagal paham ya. Dan minta tolong buat teman-teman yang masih kepo dan pengen belajar lebih lanjut, bisa join di channel Telegram kita. Teman-teman bisa cek di deskripsi, di situ ada link untuk join di channel Telegramnya kita. Secara eksklusif gue juga share signal untuk entry buat teman-teman minimal. Gue ngasih tahu zona potensial entry-nya kita untuk buy ataupun sell dan gue pasti akan entry juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa manfaatin itu untuk belajar, untuk diskusi sama-sama. Kalau misalnya gue entry sekarang boleh nggak Om gitu? Atau kalau gue entry sekarang SL-nya enaknya di mana Om? Atau amannya di mana Om gue naro? Ya kan? Karena buat trader baru, pemula, mereka pasti akan bingung kapan entry, kapan exit, level stop loss-nya di mana gitu. Jangan pakai stop loss gitu misalnya. Gue nggak biasa, ya kalau kalian nggak pakai stop loss cepat atau lambat balance kalian habis gitu karena take profit kalian cuma $20 misalnya, stop lossnya nggak ada, balance kalian 1000, lama-lama habis karena kan take profitnya cuma $20 per trade, sedangkan floatingnya sampai 100, 10 kali trade aja udah habis tuh balance-nya. Jadi hati-hati, tetap pakai money management. Nanti secara spesifik juga gue akan ajarin gitu ya. Di video-video berikutnya kita akan ngebahas money management supaya dalam jangka panjang gitu ya,
teman-teman tuh tetap profit. Walaupun mungkin dalam 1 minggu kalian trade loss gitu. Tapi ditarik jangka panjang, trade kalian itu profitable gitu. Karena kalian menerapkan money management yang baik gitu ya. Jadi itu aja. Jangan lupa di like untuk dukung support dan support channel ini biar lebih berkembang dan gue lebih semangat bikin kontennya. Oke, thank you.